Bismillah, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama tentu dari kita adalah selalu mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dan juga bisa ikut pada acara bedah soal tose pada kesempatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman dalam keadaan sehat kan? Beri emot dulu kalau sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Yang kedua, tentu salawat salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, para keluarganya dan para pengikutnya yang selalu istiqomah di jalan beliau, dan semoga kita sebagai umat mendapatkan syafaat beliau di akhir nanti. Untuk mempersingkat waktu, saya memperkenalkan diri Septian Dianto selaku MC yang akan membersamai teman-teman semua di acara bedah tose, karena kemarin itu adalah tosa. Hari ini tose yang tentu teman-teman juga tidak akan beda semangatnya seperti yang kemarin. Saya akan membacakan susunan acara pada kesempatan pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama nanti ada pembukaan, yang kedua ada tilawatil Quran, yang ketiga ada pembacaan CV, kemudian ada bahas soal, kemudian ada tips mengerjakan tose, kemudian ada sesi tanya jawab nanti, kemudian di akhir nanti ada penutup. Untuk mempersingkat waktu, acara yang pertama marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua itu tilawatil Quran kepada saudara Sultan, dipersilahkan. Izin masuk. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukuran, terima kasih masukan yang sudah membacakan tilawatil Quran. Semoga dengan tilawah tadi menambah keberkahan dan keimanan kita. Amin amin rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan CV pemateri. Pada kesempatan pagi ini
kita akan dibersamai dengan pemateri yang tidak kalah hebat dari kemarin. Dia adalah seorang mahasiswa tentunya, dan juga langsung saja namanya adalah Mas Gifari Abdul Al Burhani. Eh, dia adalah mahasiswa aktif program studi PBI Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang mampu berpikir kritis dan analitis. Masya Allah. Dia juga berpengalaman di organisasi dan baik kepanitiaan di dalam maupun di luar. Untuk nomor HP-nya, oh sebutkan. Oh, langsung saja untuk riwayat pendidikan itu SMA Labidin di Surakarta tahun 2020 sampai 2023. Kemudian riwayat pendidikan dia sebagai mahasiswa aktif PBI Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta 2023 sampai sekarang, dan juga memiliki keterampilan desain grafis, dokumentasi, dan public speaking di bidang bahasa Inggris tentunya, dan pengalaman organisasi sebagai Kepala Divisi Jaringan Ukmi Nurul Ilmi, Kepala Divisi Media, dan Koordinator Media Inspira.id. Dan juga memiliki pengalaman mengajar di bidang bahasa Inggris. Tanpa berlama-lama, mungkin langsung saja kepada pemateri Mas Gifari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama kita panjatkan puja dan puji kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bangun, kesempatan untuk hidup, dan kesempatan untuk menjalani hari kita di hari ini. Selanjutnya, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang siapanya kita nantikan di yaumul kiamah kelak. Oke, mungkin itu untuk formalnya. Setelah ini kita bisa santai aja karena kita masih sama-sama mahasiswa. Oke. Jadi alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk menjadi pemateri soal TOSE ya. Oke. Mungkin akan saya sedikit kasih overview dari apa sih TOSE itu. Oke, mulai dari slide pertama. Oke, jadi definisi dari TOSE itu adalah kalau TOSA itu Test of Standard Arabic dan TOSE adalah Test of Standard English, yaitu tes kemampuan bahasa Arab dan bahasa Inggris di UIN dan Mas Said Surakarta. Tes ini menjadi syarat wajib kelulusan bagi seluruh mahasiswa yang diselenggarakan oleh UPT Bahasa UIN dan Mas Said Surakarta. Tujuannya adalah yang pertama untuk memastikan bahwa mahasiswa memiliki standar kompetensi bahasa Arab dan bahasa Inggris yang memadai sebelum lulus. Oke. Dan next slide. Untuk status akademiknya bisa dilihat ya. Jadi ini adalah salah satu tes wajib bagi seluruh mahasiswa. Dan juga nanti jikalau teman-teman ada yang mungkin belum lulus di percobaan pertama, nanti akan ada remedial buat teman-teman kerjakan biasanya di semester ganjil. Jadi semester 1, 3, 5, dan seterusnya. Dan hasil tesnya akan diumumkan di laman resmi UPT Bahasa UIN Raden Mas Said Surakarta. Oke, mungkin selanjutnya ada sedikit perbandingan tingkat kesulitan dari TOSE dan juga mungkin
kompetitornya kayak TOEFL, TOEIC, IELTS dan sebagainya. Jadi kalau TOSE itu lebih sederhana dibandingkan TOEFL, TOEIC dan IELTS. Tidak spesifik TOEIC dan yang fokus pada English workplace ya. Kalau TOEIC itu lebih ke karir sudah jenjangnya, sedangkan TOSE lebih sederhana. Dan juga TOSE itu lebih fokus pada grammar, vocabulary, dan reading comprehension dasar. Setara dengan TOEFL, ITP dasar, dan juga TOEFL prediction. Intinya di TOSE ini tidak sekompleks TOEFL dan yang lainnya. Jadi untung dari segi soal lebih sederhana kayak gitu. Oke, mungkin itu sedikit dari overview-nya ya. Langsung saja kita ke slide beda soal. Oke teman-teman, bisa dilihat di nomor 1 ya. Kita mulai. So, number 1. They traveled to titik-titik nearby mountain. Oke, jawabannya apa? Jawabannya adalah A. Kenapa pilih A? Karena kata mountain diawali dengan konsonan. Jadi M. Konsonan itu apa? Jadi kalau di huruf itu kan ada A, I, U, E, O dan yang selain A, I, U, E, O. Nah, di sini kalau yang A, I, U, E, O kita pakai N. Misalkan let's say kata apa ya? Kata umbrella, payung. Nah, itu kita pakai N umbrella. Tapi di sini katanya adalah mountain. Mountain itu M. Jadi kita pakai E. Jadi cukup simpel lah kayak gitu ya, teman-teman. So, nomor 1, they traveled to a nearby mountain. Mereka bepergian ke gunung terdekat. Oke. And then number 2, let's move to number 2. Kita pergi ke nomor 2. So, for number 2, bisa dilihat, she went to school in titik-titik local community. Jadi, dia pergi ke sekolah titik-titik local community. Nah, jawabannya apa? Wait, potong guys. Oke, jawabannya adalah A. Kenapa? Karena diawali dengan bunyi konsonan I. Kayak tadi ya, kalau tadi kita ada M, sekarang kita ada I. I'm sorry. Oke, kita ulangi lagi. So, she went to school in titik-titik local community. Jawabannya adalah E. Kenapa E? Karena kita ada konsonan. Konsonannya L di local community. Sama kayak tadi ya. Kalau tadi kita ada huruf M, mountain. Kalau sekarang kita ada huruf L, local community. Jadi, she went to school in a local community. Dia pergi ke sekolah di komunitas lokal. Kayak gitu. Jadi, kalau intinya yang selain huruf A, I, U, E, O itu pakai E. Kalau yang pakai A, I, U, E, O kita pakai N kayak gitu. Oke, let's move to number 3 ya. Kita akan buka nomor 3. Oh, di bawah. Hold on. Oke, teman-teman bisa lihat nomor 3. So, she opened titik-titik account at local department store. Dia membuka titik-titik akun at local department store di kota departemen lokal, maksudnya kayak supermarket kayak gitu ya. So, jawabannya adalah D, N. Nah, jadi ini lawan kata dari yang tadi ya. Maksudnya kalau tadi kan kita ada huruf konsonan M dan L, kita pakai E. Nah, di sini kita ada konsonan A, bunyi vokal A. Kalau tadi mountain sama local community, kalau sekarang kita ada account. Jadi account kita pakai N. Jadi jawabannya adalah D, N. So, she opened an account at local department store. Dia membuka akun di supermarket lokal, kayak gitu. Jadi intinya kayak gitu ya, teman-teman. Logikanya intinya kalau yang A, I, U, E, O kita pakai N. Kalau yang selain A, I, U, E, O kita pakai E, kayak gitu. Oke. Lanjut ke nomor 4. Bisa dilihat. Titik-titik lives in Jakarta. So, lives in Jakarta. Jawabannya adalah he. Kenapa he? Karena subjek tunggal. Karena bisa dilihat teman-teman di kata lives itu ada huruf S-nya. Nah, sini adalah kalau yang I, you, they, we itu kata kerjanya tidak kita tambahkan huruf S setelahnya. Tapi yang selain I, you, they, we, misalkan she, he, it itu kita tambahkan S. Jadi teman-teman bisa dilihat jawabannya itu kita A ada he, B ada I, C ada they, and D ada we. Nah, yang singular atau yang tunggal itu adalah he. Jadi he lives kayak gitu. Jadi yang she, he, it kita tambahkan S di kata kerja setelahnya. Jadi he lives in Jakarta. Dia tinggal di Jakarta kayak gitu. Oke. Let's move to number 5.
So for number 5 bisa lihat teman-teman, soalnya adalah all the students must bring titik-titik on pencils. Nah, semua murid harus membawa titik-titik pensil. Nah, jawabannya apa? Jawabannya adalah C, there. Kenapa there? Karena subjeknya adalah students. Students itu plural atau jamak ya. Nah, jadi kita bisa lihat possessive pronoun itu kepemilikan. Mungkin teman-teman udah pernah dengar kalau punya saya itu mine. Kalau punya mereka itu theirs. Kalau punya kami itu ours. Terus kalau punya dia untuk laki-laki berarti his. Kalau dia untuk perempuan di her gitu. Misalkan let's say his phone, ponsel dia untuk laki-laki, atau mungkin her bag, tas dia untuk perempuan kayak gitu. Jadi nomor 5, all the students must bring their own pencils. Jawabannya adalah C. Jadi semua murid harus membawa pensil mereka sendiri atau pensil mereka masing-masing kayak gitu. Oke. Let's move to number 6. Bisa dilihat teman-teman di nomor 6. So, she buys titik-titik bicycle at the store near the park. Oke. So, she buys, dia membeli. Nah, di kata buys itu kan ada tambahan huruf S ya teman-teman, bisa dilihat. Tadi kan udah dijelaskan kalau yang she, he, it itu setelahnya kita tambahkan huruf S. Jadi kata aslinya itu sebenarnya cuma buy. Tapi karena subjeknya adalah she, jadi ada penambahan huruf S. Jadi she buys. Oke, so she buys, dia membeli titik-titik bicycle at store near the park. Sepeda di toko dekat dengan taman. Jawabannya apa? Jawabannya adalah her. Nah, tadi udah sedikit dibahas juga terkait dari possessive pronoun atau kata kepemilikan. Tadi kalau he itu his, kalau she itu her, dan sebagainya kayak gitu. Jadi jawabannya adalah her. So, she buys her bicycle at a store near the park. Jadi dia membeli sepedanya di toko dekat taman kayak gitu. Oke, kayak gitu. Let's move to number 6. Oke. Hold on. Wait. Oke, teman-teman bisa lihat di nomor 7. There is a titik-titik program on the television. So, jawabannya apa? Jawabannya adalah B. Oke, bisa kita lihat. There is ada sebuah titik-titik program di televisi. Nah, jawabannya adalah special. Kenapa special? Karena itu adalah bentuk adjektif sederhana. Jadi, a special program. Jadi, sebuah program spesial. Nah, teman-teman bisa dilihat di pilihan yang lain itu memang tidak tepat semua ya tentunya. Yang A itu salah, yang C dan D juga salah. Jadi, kita lihat yang paling sederhana adalah special aja, nggak usah ada tambahan yang lain. So, there is a special program on television. Ada sebuah program spesial di televisi, kayak gitu. Oke, let's move to the next number. Oke, teman-teman bisa lihat di nomor 8. So, today is titik-titik dan yesterday. Oke, today is titik dan yesterday. Oke, jawabannya apa? Jawabannya adalah kita lihat pilihannya dulu ya. Pilihannya ada A, hotter, B, the hottest, C, hot, dan D, more hot. So, jawabannya adalah A, hotter. Kenapa hotter? Karena di sini ada comparative degree. Comparative degree itu apa? Jadi ada ada perbandingan kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman udah pernah lihat atau pernah dengar kata misalkan ya, ada misalkan there is a small kitten in the park. Ada sebuah kucing kecil. Ada seekor kucing kecil di taman. But next to the kitten there is a smaller kitten. Maksudnya apa? Jadi kalau small itu kecil, smaller itu lebih kecil. Jadi yang kita tambahkan E dan R itu adalah sesuatu yang perbandingannya lebih dari itu. Jadi kalau smaller itu lebih kecil, kalau bigger lebih besar, atau mungkin longer bisa juga further jauh, atau mungkin sini hotter lebih panas kayak gitu. Jadi perbandingannya adalah today is hotter than yesterday. Hari ini lebih panas daripada kemarin cuacanya kayak gitu. Oke. That's enough. Let's move to number 9. Kita lihat nomor 9.
Oke, teman-teman bisa lihat. So, she thinks that the cake tastes titik-titik to her. Dia berpikir kalau kuenya terasa titik-titik ke dia. So, bisa lihat pilihannya teman-teman. Kita A ada sweet, manis. B ada the sweetest, yang paling manis. And then C, sweeter than, lebih manis dari. And then D, sweetly. Sweetly itu katanya nggak baku ya, itu kata yang salah. So, jawabannya adalah sweet. Jadi, bisa dilihat pembahasannya, taste diikuti dengan adjektif, taste sweet. Nah, adjektif itu apa? Adjektif itu adalah kata sifat ya teman-teman. Jadi, adjektif adalah kata sifat. Jadi, taste itu kan artinya terasa. So, taste sweet, it means terasa manis. Jadi, she thinks that the cake tastes sweet to her. Jadi, dia berpikir kalau kuenya terasa manis untuknya. Nah, ini ada sedikit informasi ya. Kenapa dia taste-nya ada S? Karena apa? Karena subjeknya tadi adalah the cake. The cake itu kan satu ya. The cake, kue. Kuenya itu ada satu. Jadi, kayak tadi, kalau yang I, you, they, we, kita nggak ada tambahan S, tapi kalau yang she, he, it, kita tambahkan S. Nah, cake ini kan masuknya ke it ya, jadi she, he, it. Nah, cake ini masuknya ke it, jadi kita tambahkan S. So, it's not taste, but it's taste. Ada S-nya lagi. Di taste, it's not tasty. Oke. I think you get the point ya. Udah. Logikanya kayak gitu, teman-teman. Oke, and then let's move to number 10. Kita lihat di nomor 10, teman-teman. So, he needs to finish his task. Dia perlu untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, bisa dilihat pilihannya. A ada quick, B ada quickly, C ada quicker, and D ada quickened. Nah, yang A, quick, artinya quick itu cepat. Kalau quickly artinya dengan cepat. Kalau quicker artinya lebih cepat. Oke. Ini kalau yang D itu salah ya, itu memang pilihan buat ngecoh aja. Nah, jawabannya adalah quickly. Kenapa quickly? Karena quickly itu adalah adverb ya teman-teman. Jadi apa ya? Kalau misalkan contohnya nih, misalkan let's say kita ada contoh, misalkan dia berjalan dengan lambat. He walks slowly. Dia berjalan dengan lambat. Nah, kalau di sini kan kita kalimatnya ada he needs to finish his task quickly. Nah, maksudnya jadi kayak dia perlu untuk menyelesaikan tugasnya dengan cepat. Jadi quickly, ada le-nya jadi tambahan dengan. Kalau quick aja nggak bisa. Jadi di sini kita ada finish. Finish ini membutuhkan kata dengan. Jadi finish dengan cepat. Jadi dia butuh atau dia harus menyelesaikan tugasnya dengan cepat. Kayak gitu. Logikanya kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau adverb itu ada kata ly atau li-nya. Kayak gitu. Oke, and then let's move to number 11. Saya lihat teman-teman di nomor 11. Kita ada I cannot hear your voice. Please talk titik-titik. Nah, ini kurang lebih sama kayak tadi ya teman-teman. Kita bisa lihat di pilihannya. Yang pertama kita ada A, loudly. And then B, louder than. Dan C, loud. And then D, loud. Oke, jawabannya adalah loudly. Sama kayak tadi ya teman-teman. Jadi kata dasarnya loudly itu adalah loud. Loud itu keras. Atau ya keras atau berisik. Intinya suara yang keras. Volumenya keras kayak gitu. Nah, kalau tadi kan kita ada finish quickly ya, finish quickly, selesai dengan cepat. Nah, kalau di sini soal kita adalah I cannot hear your voice, please talk. Aku tidak bisa mendengarkan suaramu. Tolong berbicara titik-titik. Please talk loudly. Jadi tolong bicara dengan lebih keras kayak gitu. Jadi kita ada ly di situ. Jadi I cannot hear your voice, please talk loudly. Aku tidak bisa mendengar suaramu. Tolong bicara dengan lebih keras kayak gitu. Oke. That's enough for number 11. Let's move to number 12. Teman-teman bisa lihat di nomor 12. Soalnya adalah Mom asked me to drive titik-titik. Jawabannya adalah carefully. Oke. Teman-teman bisa dilihat pilihannya. Yang A, kita ada careful. Careful itu hati-hati. Yang B, kita ada caring. Caring itu lebih ke kayak peduli gitu ya. Peduli. Tapi dia aktif. Jadi caring. Care plus ing. Terus yang C, kita ada care. Care itu peduli aja. And then D, carefully. Dengan hati-hati. Nah, jawaban kita adalah carefully. Kenapa? Oke, bisa dilihat
di soalnya. So, mom asked me to drive carefully. Ibu memintaku untuk berkendara dengan, tadi careful itu dengan hati-hati ya. Jadi ibu memintaku untuk mengendarai atau berkendara dengan hati-hati. Nah, sama kayak tadi ya teman-teman. Jadi carefully. Kenapa nggak careful? Karena kita butuh kata dengan di situ. Kita butuh kata adverb. So, carefully. So, mom asked me to drive carefully. Ibu memintaku untuk berkendara dengan hati-hati. Oke. Oke, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita ada passage. Kita ada sedikit soal cerita ya. Oke, mungkin saya bacakan dulu ya teman-teman. So, passage untuk soal 13 sampai dengan 15. Oke, bisa disimak nanti kita artikan ya. Oke, mungkin bisa take note juga mungkin teman-teman. Oke, so Fort Knox, Kentucky is the site of a US Army post, but it is even more renowned for the Fort Knox Bullion Depository. The massive vault that contains the bulk of the U.S. government's gold deposits, complete in 1936. The vault is housed in a two-story building constructed of granite, steel, and concrete. The vault itself is made of steel and concrete and has a door that weighs more than 20 tons. Naturally, the most up-to-date security devices available are in place at Fort Knox, and the Army post nearby provides further protection. Oke, jadi kita artikan ya teman-teman. So, Fort Knox itu adalah satu mungkin kayak markas kayak gitu ya di Kentucky. Is the site of a US Army post. Jadi adalah salah satu situs militer dari US, United States, Amerika. But it is even renowned for the Fort Knox Bullion Depository. Jadi lebih terkenal dengan Fort Knox Bullion Depository. Jadi depository itu adalah the massive vault that contains the bulk of US government's gold deposits. Jadi Fort Knox Bullion Depository itu adalah semacam, mungkin kalau di bahasa Indonesia itu kayak brankas gitu ya. Jadi brankas, the massive vault, brankas yang sangat besar that contains the bulk of the US government's gold deposits. Yang memuat banyak sekali simpanan emas dari pemerintah Amerika. Jadi di Fort Knox itu ada sebuah brankas yang isinya adalah simpanan emas dari pemerintah Amerika. Completed in 1936, jadi selesai dibangun di tahun 1936. Brankasnya is housed in a two-story building constructed of granite, steel, and concrete. Jadi markas itu dibangun di sebuah bangunan 2 lantai yang terbuat dari granit, steel atau besi, dan konkrit atau semen ya. The vault itself is made of steel and concrete. Jadi brankasnya itu sendiri terbuat dari steel and concrete, besi dan juga semen. And has a door that weighs more than 20 tons, dan memiliki pintu yang beratnya hampir 20 ton, lebih dari 20 ton. So 20 tons sangat berat ya. It's so heavy, teman-teman. So naturally, the most up-to-date security devices available are in place at Fort Knox. Dan the most up-to-date security devices, jadi perangkat-perangkat keamanan paling up-to-date, paling maju itu juga disimpan di Fort Knox tadi, di situs militer Amerika tadi. And the army post nearby provides further protection. Dan pangkalan-pangkalan militer di dekatnya memberikan perlindungan yang sangat aman. Maksudnya kayak itu kan adalah salah satu situs yang sangat penting di Amerika. So it needs protection. Itu membutuhkan pengamanan yang sangat ketat karena isinya sangat berharga. Gitu. Oke, mungkin itu untuk teksnya. Kita bahas ke soal ya. Bisa lihat di nomor 13 teman-teman. So, which of the following best describes the topic of the passage? Jadi, which of the following? Jadi, topik mana yang paling menjelaskan, maksudnya jawaban mana yang paling menjelaskan topik kita di atas tadi? So, nggak usah coret-coret teman-teman. Oke, bisa dilihat jawabannya adalah B. Kenapa B? Oke. Kita lihat di pilihannya dulu teman-teman. Jadi yang pertama, A. The city of Fort Knox, Kentucky. B. The Federal Gold Depository. C. The U.S. Army Post at Fort Knox. And D. Gold Bullion.
Oke, jadi kan kita lihat itu yang paling bisa describe, yang paling bisa menjelaskan. Nah, tadi kan kita itu spesifiknya bahas ke berangkasnya ya. Kita nggak bahas ke Fort Knox-nya, tapi kita bahas ke berangkasnya. Jadi bukan situs militernya aja, tapi kita lebih spesifik ke berangkasnya. Jadi jawabannya adalah B. Kenapa B? Saya lihat teman-teman, B, di Federal Gold Depository. Jadi tadi kan di awal itu jelaskan kalau tadi ada sebelum katanya jadi vault itu kan dia ngasih penjelasan dulu di Federal Gold Depository. Jadi penyimpanan emas pemerintah. Nah, di situ. Jadi berangkasnya itu mengacu kepada penyimpanan emas pemerintah tadi kayak gitu. So, jawabannya adalah B karena yang paling menjelaskan kayak gitu. Oke. Let's move to number 14. Kita lihat di nomor 14 teman-teman. So, which of the following would be the best title for this passage? Nah, which of the following? Dari jawaban di bawah ini mana yang paling cocok untuk menjadi title atau judul dari passage tadi, dari soal cerita tadi. So, jawabannya adalah C. Kenapa C? Kayak bisa dilihat di pilihannya teman-teman. So, the massive concrete fault A. The massive concrete fault. Jadi, massive concrete fault. Konkret berangkas semen yang sangat besar. Ini yang B, Fort Knox security atau pengamanan dari Fort Knox. Terus yang C, where the United States keeps its gold. Jadi di mana pemerintah Amerika menyimpan emas mereka. And then yang D, a visit to Kentucky. Kenapa jawabannya adalah C? Karena kita itu mencari judul yang sekiranya paling bisa mewakili dari apa isi passage tersebut. Nah, kalau yang C kan where the United States keeps its gold. Jadi di mana sih pemerintah Amerika itu menyimpan emas-emas mereka. Nah, tentunya itu menjadi judul yang sangat cocok dengan bahasan kita tadi. Karena yang paling mewakili kayak gitu. Oke, it's good. Let's move to number 15. Saya lihat teman-teman di nomor 15. Mungkin teman-teman bisa sambil buka e-booknya sendiri ya. Kalau misalkan mau baca lebih lanjut, bisa sambil buka. Udah dikirim ya Mas? Udah dikirim. Mungkin teman-teman bisa lihat di grup. Nanti bisa buat belajar juga kan gitu. Oke, lanjut ke nomor 15. So, the word vault in ... the massive vault that contains the bulk of the US government's gold deposits. Jawabannya adalah C. Ark. Ark itu semacam kayak penyimpanan gitu ya. Ark, A-R-C-H. Oke, yang pertama kita ada pilihannya ada A, house, B, car, C, ark, and D, wagon. Jawabannya adalah ark ya tentunya, karena itu mengacu kepada sebuah penyimpanan. Jadi jawabannya adalah ark. Soalnya tadi kan di word vault, kata vault itu mengacu ke apa? Oke, jadi it's C. Oke. Let's move to number 16 ya, berarti kita pindah ke nomor 16. Wait. Oke, kita ada passage lagi teman-teman. Bisa dilihat kita ada passage. Oke, kita baca lagi ya. Oke, so passage untuk soal nomor 16 sampai dengan 19. Elizabeth Cochrane Seaman was an American journalist at the turn of the century who wrote the newspaper New York World. She used to write articles under the pen name Neely Blee. Neely Blee was a name from Stephen Foster's song. She was famous for her exposes and, in particular, for the bold and adventuresome way that she obtained her stories. She felt that the best way to get the real story was from the inside rather than as an outsider observer. On one occasion, she pretended to be a thief so that she would get arrested by the police, and she, for herself, how female prisoners were really treated. On another occasion, she faked mental illness in order to admitted to a mental hospital to get the real picture on the treatment of mental patients. Oke, ini agak cukup berat ya teman-teman, but it's okay, kita artikan dulu. So, Elizabeth Cochrane Seaman was an American journalist, adalah seorang jurnalis Amerika at the turn of the century who worked for the newspaper New York World. Jadi Elizabeth ini adalah seorang jurnalis ya dari Amerika who wrote for the newspaper New York World, yang bekerja dan menulis untuk koran New York World, dunia New York. Jadi dia adalah seorang jurnalis yang menulis
di koran kayak gitu. She used to write articles under the pen name Nilly Blee. Jadi selain jadi jurnalis, dia juga sebelumnya adalah seorang penulis artikel yang menggunakan nama samaran atau nama penulis ya, nama author Nilly Blee. So Nilly Blee adalah a name from Stephen Foster song. Jadi sebuah nama dari lagu Stephen Foster. Stephen Foster itu adalah salah satu musisi lawas ya. She was famous for her exposes and in particular for the bold and adventuresome way that she obtained her stories. Jadi meskipun dia jurnalis, dia ini terkenal dengan dengan aksi-aksinya yang sangat berani teman-teman. Jadi dia itu sangat berani sangat berani untuk bahkan menaruh nyawanya menjadi menaruh nyawanya demi mendapatkan informasi-informasi kayak gitu. Jadi kita lihat di bawahnya itu tadi kan she felt that the best way to get the real story was from the inside rather than as an outsider observer. Jadi menurutnya itu cara untuk mendapatkan informasi paling baik itu adalah menjadi insider. Maksudnya apa? Maksudnya kayak kita itu menjadi orang dalam. Kita itu masuk ke dalam let's say lembaga atau institusi yang kita ingin cari tahu informasinya. Jadi kalau dari jurnalis dari luar itu kan kita dari luar, kita observe dari luar. Tapi kalau kita bisa masuk ke dalam, tentunya kita akan mendapatkan informasi yang lebih detail lagi. Nah, selanjutnya, on one occasion, she pretended to be a thief so that she would get arrested by the police and see for herself how female prisoners were really treated. Nah, on one occasion, di salah satu kesempatan, dia bahkan berpura-pura menjadi a thief. Thief itu adalah penjahat ya. Jadi dia berpura-pura menjadi seorang penjahat sampai segitunya. Jadi dia nanti akan ketangkep sehingga dia bisa masuk ke penjara dan lihat langsung nih gimana sih female prisoners were really treated. Jadi dia bisa melihat langsung bagaimana bagaimana narapidana wanita di penjara itu diperlakukan. Jadi bahkan dia rela berpura-pura menjadi penjahat demi bisa masuk dan melihat langsung bagaimana sih narapidana perempuan itu diperlakukan. On another occasion, she faked mental illness in order to be admitted to a mental hospital to get the real picture on the treatment of mental patient. Bahkan di lain kesempatan dia juga berpura-pura memiliki penyakit jiwa, ya, berpura-pura memiliki penyakit jiwa demi bisa masuk ke rumah sakit jiwa dan langsung melihat kondisi di sana. Okay, so let's move to the question ya, bisa lihat di soal nomor 16 teman-teman. The word famous in the passage is closest in meaning to, jawabannya adalah C, well known. Kenapa well known? Famous itu artinya kan terkenal ya. Jadi kata yang paling mendekati dari terkenal adalah well known. Kalau di Indonesia dikenal dengan baik, maksudnya ya populer kayak gitu ya. So, kata yang paling dekat dengan famous is well known. Okay? Let's move to number 17. Bisa lihat di nomor 17 teman-teman. The word fake in the passage is closest in meaning to the word fake. Kata fake. Fake itu palsu ya. Jadi kata yang paling dekat dengan palsu apa? Jawabannya adalah B. Pretend. Pretend itu berpura-pura. Jadi palsu dan berpura-pura. Maknanya dekat ya. Contohnya ada fake illness. Berpura-pura sakit kayak gitu. Okay, then let's move to number 18. Teman-teman bisa dilihat di nomor 18. So, which of the following is not true about Nilly Blee? Jadi mana sih yang tidak tepat tentang Nilly Blee? Jawabannya adalah B. Oke, bisa dilihat pilihannya teman-teman. Yang A, Nilly Blee's real name was Elizabeth Cochrane Seaman. Benar ya, tadi udah dijelasin. Terus yang C, the name Nilly Blee came from a song. Benar ya, benar juga. And then yang D, the name Nilly Blee was used on articles that Seaman wrote. Oke, benar juga. Yang salah adalah B. Jadi A, C, dan D itu salah semua. Yang benar adalah B. Maksudnya yang salah ya. Jadi yang tidak tepat dari Nilly Blee itu adalah yang B. Nilly Blee was a patient in a mental hospital. Oke. Jawabannya adalah B. Karena dia cuma pura-pura. Dia nggak beneran punya penyakit jiwa. Dia masuk ke rumah sakit jiwa itu hanya berpura-pura, teman-teman. Kayak gitu. Okay, then let's move to number 19. Kita ke nomor 19, teman-teman bisa dilihat. So, which of the following is not mentioned as something that Nilly Blee did to get a good story? Jadi mana sih yang is not mentioned, yang gak disebutkan dari cara Nilly Blee mendapatkan cerita? Maksudnya kalau tadi kan udah disebutkan
dia menjadi penjahat biar ditangkap dan masuk penjara, atau mungkin dia tadi pura-pura mempunyai sakit jiwa biar masuk ke rumah sakit jiwa. Nah, mana sih yang nggak disebutkan? Jawabannya adalah D. So she worked as a doctor in a mental hospital. Dia bekerja sebagai dokter di rumah sakit jiwa. Salah ya, karena tadi tidak disebutkan dia jadi dokter. Dia tadi hanya disebutkan berpura-pura menjadi pasien kayak gitu. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke number 20. Kita lihat di nomor 20. So, Jane is young, enthusiastic, and titik-titik. Nah, ini soal pola teman-teman. Jadi ada pola paralel adjektif. Jadi adalah pola kosakata kata sifat ya. Nih, bisa lihat teman-teman. So, Jane is young. Jane itu adalah seorang yang muda ya. Jadi Jane itu muda, enthusiastic, orang yang antusias, and titik-titik. Nah, muda sama antusias ini kan adalah kata sifat ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang sama-sama kata sifat yang melanjutkan pattern atau melanjutkan paralel dari kata young dan enthusiastic itu apa? Pilihannya ada a talent, B has a talent, and C talented, and D talent. Nah, yang sifatnya itu adalah sebuah adjektif atau kata sifat yang mana sih? Yang benar adalah C, talented. Karena talented itu kata sifat ya, jadi berbakat. Kalau E itu a talent, sebuah bakat. Kalau B has a talent, memiliki bakat. Kalau D talent aja berarti bakat ya. Nah, kalau yang berbakat, yang kata sifat adalah C. So, Jane is young, enthusiastic, and talented. Jadi Jane itu adalah seorang yang muda, antusias, dan juga berbakat kayak gitu. Dan then let's move to number 21. Kita lihat di nomor 21 teman-teman. So, Professor Williams enjoys teaching and titik-titik. Nah, di sini kita ada, kan tadi kita ada kata teaching nih. Kita ada kata teaching, enjoys teaching. Jadi verb plus ing. Nah, kita pakai sistem eliminasi ya teman-teman. Jadi kita lihat di pilihannya, kita ada write, writing, wrote, and then written. Jadi write itu menulis, writing. Write itu ya menulis, cuman dia bukan aktif ya. Kalau writing itu menulis secara aktif, sedang menulis kayak gitu. Kalau wrote itu menulis tapi sudah ditulis. Kalau written itu tertulis. Nah, tadi kan kita ada teaching, verb plus ing. Jadi teaching, sedang mengajar. Katanya aktif. Nah, nanti yang sama ada ing-nya itu adalah yang mana? Tentunya yang B ya. Jadi writing. Jadi kita pakai sistem eliminasi yang paling benar dari pilihan di sini. Oke, kayak gitu. Lanjut ke nomor 22. So, the exam tested both listening and titik-titik. Sama kayak tadi ya teman-teman. Jadi sini kita ada kata listening, listen plus ing. Nah, atau mungkin kalau di sini kan kalau kita tes itu biasanya kita ada listening, reading, and speaking kayak gitu. Nah, tentunya yang patternnya sama atau yang ciri-cirinya sama adalah reading. Ya, benar. Jadi selain kata verb plus ing tadi kita juga ada korelasinya gitu antara listening dan reading. Jadi listening and reading. Verb plus ing kayak gitu. Oke. Kita lanjut ke nomor berapa ini? Kita lanjut ke nomor 23. 24 ya. Oke. Oh, ke nomor 23 dulu. Oke, teman-teman bisa lihat di nomor 23. He is not only intelligent, but also. Dia tidak hanya pintar, tapi juga jawabannya apa? Jawabannya adalah kreatif. Nah, kreatif. Kenapa kreatif? Karena kita ada adjektif paralel. Jadi tadi kan not only intelligent. Intelligent itu pintar ya. Jadi yang sama-sama kata sifat itu adalah kreatif. Karena yang lainnya bukan kata sifat, teman-teman. Yang lain itu ada kata kerja dan lain. Kayak gitu. Oke. Jawabannya adalah kreatif. Jadi dia tidak hanya pintar, tapi juga kreatif. Oke, teman-teman gak usah coret-coret ya. Tolong. Bisa lihat di nomor 24, teman-teman. Oke, nyoret itu siapa ya? Oke, kita lanjut aja. So, nomor 24, teman-teman. Bisa lihat. So, he is young, intelligent, and titik-titik. Jawabannya apa? Jawabannya adalah charming. Patternnya masih sama kayak tadi, teman-teman. So, adjective parallel. Jadi, kata sifat yang paralel. Kalau intelligent itu sama tadi, pintar ya. And charming. Charm plus ing. Charming itu apa ya? Kayak berkarisma kayak gitu. Atau mungkin aura kayak gitu, beraura.
Kayak gitu kalau istilahnya sekarang. Jadi intelligent and charming. Karena yang lain itu bukan kata sifat sifatnya teman-teman. Yang lain itu bukan kata sifat. Jadi yang kata sifat adalah charming. Oke. Logikanya kayak gitu ya teman-teman. Let's move to number 25. Oke, nomor terakhir nih teman-teman. Oke, ini nomor terakhir ya. So, nomor 25. Eileen loved to run, and to watch television with her friends after school. Eileen suka lari, dan menonton TV bersama teman-temannya setelah sekolah. Jawabannya adalah C, doing her homework. Kenapa gitu? Karena tadi kan kita ada parallelism, kita ada pola parallelism. Jadi tadi kan to run, berlari, and doing her homework, and to watch television. Jadi kita ada polanya di situ. Maksudnya apa? Maksudnya kan tadi kan Eileen suka berlari. Nah, setelah kata lari itu kita ada kosong titik-titik dan setelahnya itu watch television with her friends after school. Jadi menonton televisi bersama teman-temannya setelah sekolah. Nah, jadi ini kan bisa kita lihat apa ya? Semacam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Eileen setelah sekolah gitu. Jadi dia suka lari, dia lari dan dia mengerjakan PR-nya dan setelah itu dia menonton televisi bersama teman-temannya. Oke, dan kita di sini pakai doing ya teman-teman karena aktif. Karena dia aktif. Oke. Jadi verb plus ing kayak gitu. Oke. Mungkin untuk soal itu dulu ya teman-teman. Selanjutnya kita ada tips and tricks. Oke, ini bisa di take notes ya teman-teman. Kita pindah ke tips and tricks. Jadi tips and tricks dalam mengerjakan tosa dan tose teman-teman. Oke, bisa dilihat. Nomor 1, baca soal cepat, cari kata kunci adalah survival skills. Jadi tips apa ya? Tips survival. Tips bertahan dalam mengerjakan soal-soal setipe itu adalah kita baca soal dengan cepat. Nah, jadi teman-teman di sini harus mempersiapkan terkait dari kosakata ya teman-teman. Jadi mungkin banyak-banyakin baca kamus atau mungkin nonton konten bahasa Inggris, bisa pakai subtitle atau mungkin dengerin podcast juga bisa. Jadi teman-teman bisa banyak-banyakin kosakata bahasa Inggris. Jadi ketika teman-teman nanti baca soal, itu nanti udah familiar nih kata-katanya apa. Kayaknya, oh kemarin aku pernah lihat kata ini, artinya ini. Aku pernah lihat kata ini, aku pernah dengar kata ini. Artinya kayak gini. Berarti kalau katanya ini, maksud soalnya adalah kayak gini. Nah, jadi banyak-banyakin vocabulary. Nah, terus apa itu kata kunci? Nah, ini penting banget ya teman-teman. Bisa dilihat, bisa disimak ya. Jadi apa itu kata kunci? Kata kuncinya apa aja? Yang pertama kita ada subjek. Subjek itu tentunya adalah contohnya ya kayak I, you, they, we, she, he, it kayak gitu. Itu adalah subjek. Oke, nggak usah coret-coret ya, tolong. So, subjeknya adalah he, she, they, students atau Jane contohnya. Jadi adalah I, you, they, we, she, he, it. Jadi bisa orang ataupun benda yang dalam lingkup I, you, they, we, she, he, it. Kayak gitu. Oke, coretannya belum hilang itu siapa itu. Oke, selanjutnya kita ada kata kerja utama teman-teman. Jadi kata kerja utama. Jadi dalam sebuah kalimat itu tentunya kita ada kata kerja. Nah, sini contohnya adalah enjoy, need, taste, and when. Contoh katanya, kata kerjanya adalah enjoy itu menikmati, terus need itu membutuhkan, dan sebagainya kayak gitu. Jadi intinya adalah kata kerja teman-teman. Selanjutnya kita ada kata bantu perbandingan. Jadi tadi kan udah sedikit ada soal terkait dari perbandingan teman-teman. Jadi kita membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Oke, nggak usah coret-coret ya, tolong tuh mbaknya perlu di TBI, nggak usah coret-coret. Oke, kata bantu perbandingan teman-teman. Contohnya adalah then, as, dan seterusnya. Jadi intinya adalah kata yang membandingkan sesuatu dengan yang lain. For example, contohnya ya, misalkan his book was smaller than her book. Contohnya kayak gitu. Jadi bukunya lebih kecil dari buku temannya kayak gitu. Jadi bukunya lebih kecil dari buku temannya. Di situ ada perbandingan ya teman-teman. Kita membandingkan. Oke. Then let's move to tanda plural. Nah, tanda plural ini kata jamak ya teman-teman. Jadi kata jamak. Jadi jamak itu yang lebih dari satu teman-teman. Contohnya ada students and pencils. Nah, kalau
student itu siswa satu aja, itu kan student. Tapi kalau students itu siswa-siswa atau murid-murid. Jadi dia banyak, lebih dari satu kayak gitu. Sama kayak pensil. Kalau pensilnya satu itu pensil, tapi kalau pensilnya banyak, pencils kayak gitu. Jadi tanda plural, tanda jamak kayak gitu. Dan preposisi. Nah, preposisi ini kayak kata apa ya? Kata tempat preposisi. For example, let's say, contohnya kayak gini. Misalkan I arrived at the school at 7 a.m. Aku sampai at dia. At itu di. Aku sampai di sekolah pada jam 7 pagi. Jadi at ini adalah kata preposisi kayak gitu. Nanti teman-teman bakal paham logikanya kayak gitu. Terus selanjutnya dari kata kunci ini kita bakal ada strategi praktis nih teman-teman. Kita ada sedikit strategi di sini. So yang pertama adalah scan soal dengan cepat. Jangan berhenti di kata sulit. Jadi kalau misalkan teman-teman menemukan soal yang ada kosakata yang mungkin teman-teman belum tahu, belum familiar, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting kita baca yang sekiranya kita paham dan kita scan dengan cepat. Jangan berhenti di kata sulit. Jadi kita skip aja. Sebisa mungkin jangan menghabiskan waktu untuk terlalu lama di memikirkan arti. Kalau misalkan memang belum tahu, it's okay. Terus nomor 2, cari clue grammar. Seperti contohnya kalau kita ada komparatif itu yang perbandingan adalah kata than. Jadi than itu komparatif, enjoy itu verb, dan lain-lain. Jadi kita cari clue grammarnya di situ. Mana sih kata yang kata subjek, mana sih yang kata kerja, mana sih yang kata perbandingan, preposisi, dan sebagainya. Jadi kita mencari kata clue dari grammarnya kayak gitu. Selanjutnya, nomor 3, ini penting juga teman-teman. Lihat kata sebelum dan sesudah titik kosong. Nah, biasanya itu clue paling penting teman-teman. Jadi kalau dalam soal itu kita lihat kata sebelum dan sesudah titik kosong, itu biasanya adalah clue terpenting untuk mendapatkan jawabannya. Ya, for example, bisa dilihat contohnya teman-teman di nomor 1, they traveled to titik-titik nearby mountain. Nah, kata kuncinya apa? Kata kuncinya itu mountain. Kata kuncinya adalah gunung, pegunungan. Pegunungan itu singular 1 dan konsonan. Nah, setelah itu kita eliminasi dari pilih-pilihannya itu, dan kita tadi menemukan di nomor 1 tadi ya, jawabannya adalah tinggal e dan en. Nah, antara dua itu, yang bunyi konsonan yang mana? Tentunya kita pakai e ya, karena mountain itu m. Kalau yang selain a, i, u, e, o kita pakai e. Tapi kalau yang a, i, u, e, o kita pakai n, kayak gitu. Jadi kita pakai sistem eliminasi. Atau mungkin contoh lain nih teman-teman, di nomor 8. Today is titik-titik then yesterday. Kata kuncinya adalah then. Dan itu adalah komparatif atau perbandingan, atau mungkin kata hot, hotter, dan sebagainya. Nah, di sini kan kita ada perbandingan nih teman-teman. Tadi udah sedikit dibahas ya, mungkin teman-teman udah sedikit paham. Jadi kalau yang tambahan itu biasanya kata perbandingan. For example, hot ke hotter, panas dan lebih panas. Atau mungkin let's say further, mungkin kayak apa ya? Let's say big dan bigger, small dan smaller. Mungkin spicy dan spicier. Jadi kata sifat dan kata sifat yang lebih kayak gitu. Jadi spicy dan spicier, pedas dan lebih pedas dan sebagainya kayak gitu. Atau mungkin nomor 22. The exam tested both listening and titik-titik. Nah, kata kuncinya adalah both. Both itu apa? Jadi kan the exam tested both listening and, ujian itu menguji keduanya, titik-titik, listening dan, nah kalau di bahasa Inggris kan both itu artinya keduanya ya. Jadi ada satu dan satunya lagi. Nah, di sini kita udah ada kata listening. Jadi temannya listening itu apa? Tentunya adalah reading. Jadi yang berkorelasi dengan listening itu tentunya adalah reading. Jadi both pasti itu jumlahnya ada 2. Misalkan listening and reading, atau mungkin eating and drinking kayak gitu. Atau mungkin running and walking. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, dengan teknik ini bahkan meskipun kalian belum paham secara penuh, tetap bisa mengerjakan dengan menebak menggunakan logika grammar. Jadi meskipun kita ngasal, tapi kita ngasal itu ada tekniknya, ada rumusnya teman-teman. Jadi kita ngasal dengan teknik. Oke, kayak gitu.
Jadi jatuh dengan gaya kayak gitu teman-teman. Oke, lanjut ke yang 2. Oke, nggak usah coret-coret ya, tolong. Mengganggu teman-teman. Oke, nomor 2, gunakan logika grammar. Oke, sama kayak tadi ya. Jadi, kalau komparatif itu salah satu contohnya adalah bigger and hotter. Dan hint-nya adalah atau clue-nya adalah di kata than. Jadi, perbandingan. Nah, kayak gitu. Terus yang verb. Kita ada, kalau enjoy itu biasanya kita diikuti dengan, kalau kita sebelumnya kita ada kata verb, setelahnya tentunya akan diikuti dengan kata ing. Jadi enjoy reading, suka baca buku, menikmati membaca buku, atau mungkin enjoy eating. Jadi ada verb plus ing di situ. Oke, dan selanjutnya ada subjek plural. Nah, plural ini yang lebih dari satu ya teman-teman. Kayak tadi. So, kita lihat contohnya ada pronoun plural. Students itu their. Kenapa their? Karena students itu kan lebih dari satu ya teman-teman. Jadi siswanya ada banyak. So, kita pakai kata their, mereka. Karena mereka banyak. Kalau mungkin satu berarti his atau her dan sebagainya. Jadi tadi I, you, they, we, she, it. Mine, yours, theirs, ours, atau mungkin ada her, his, dan sebagainya, kayak gitu. Oke? Jadi, grammar itu sering jadi penyelamat, teman-teman, buat kita mengerjakan soal, meskipun kosakatanya asing. Tapi kalau kita itu memiliki bekal di grammar, insya Allah bisa, teman-teman. Jadi, intinya kita harus persiapan di grammar juga, kayak gitu. Selanjutnya nih, kita ada beberapa tips lagi, kita bahas aja. So, selanjutnya kita ada slide, ada tips eliminasi pilihan yang salah. Jadi ketika kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit, nah kita pakai sistem eliminasi teman-teman. Jadi yang pertama kita coret jawaban yang bentuknya jelas tidak sesuai. Jadi dalam suatu soal itu tentunya ada pilihan yang kelihatan banget salah nih. Kelihatan banget memang bukan jawabannya. Nah itu langsung kita coret. Terus sisakan 2 pilihan yang paling masuk akal. Nah biasanya antara 2 itu tentunya adalah jawaban yang benar. Jadi kita sisakan 2, misalkan dari A, B, C, D. Yang A dan C itu salah, pasti salah, kita coret. Kita sisain B dan tadi A dan D, berarti B dan C. Nah, B dan C ini antara 2 itu pasti ada salah satu yang benar. Kita sisakan 2 tadi. Kayak gitu. Oke. Selanjutnya kita ke nomor 4. Hati-hati dengan jawaban yang terlalu keren. Nah, maksudnya apa di sini? Jadi terkadang kita dalam soal itu kita ada pilihan yang kelihatannya terlalu panjang, terlalu ribet katanya. Nah, itu malah terkadang justru jawaban yang tidak tepat, teman-teman. Jadi, terkadang jawaban yang sederhana itu adalah jawaban yang benar. Kayak gitu. Jadi, kalau kita menemukan pilihan jawaban yang sangat panjang atau sangat wah gitu kata-katanya, belum tentu itu benar. Bisa jadi itu salah dan hanya digunakan untuk mengecoh. Kayak gitu. And then, nomor 5. Kalau bingung, pilih yang paling simpel dan netral. Oke, kayak tadi ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada pilihan-pilihan yang lebih sederhana itu, terkadang justru itu yang lebih memungkinkan atau lebih besar kemungkinannya menang. Benar kayak gitu. Oke, and then nomor 6, strategi reading. Baca pertanyaan dulu. Jadi tentunya teman-teman itu ketika ada soal, terutama untuk soal yang panjang ya, bisa baca soalnya terlebih dahulu. Jadi kita lihat kata perintahnya apa sih, kata clue-nya apa sih, kayak gitu. Jadi jangan buang waktu untuk baca semua teks, tapi kita cari dulu nih yang bakal kita butuhkan itu untuk cari apa. Apakah cari judul atau cari topik utama dan sebagainya. Kita baca pertanyaan dan cari bagian yang relevan di teks. Dan untuk topik atau title, lihat kalimat pertama dan kedua. Nah, biasanya nih kalau kita soal cerita kayak passage tadi, biasanya itu soal pertama setelah passage itu biasanya mencari topik atau judul. Nah, ini tentunya kita bisa mencari di kalimat-kalimat awal di passage-nya kayak gitu. Kayak tadi kan kita ada contoh yang soal Fort Knox tadi. Kita ada soal mencari judul dan mencari topik. Nah, itu kan kita tinggal melihat di kalimat-kalimat awal, paragraf awal dari passage-nya. Tentunya ada di situ jawabannya. Karena gagasan utama dalam sebuah teks itu pasti disampaikan di awal paragraf kayak gitu. Oke, and then number 7. Kalau tidak paham sama sekali, tebak dengan cerdas.
Oke, jadi kita boleh aja ngasal, nggak apa-apa, it's okay. Tapi kita tebak dengan cerdas. Jangan kosongkan jawaban. Kita meskipun udah mentok banget nggak tahu, tapi jangan sampai dikosongin. Karena jawaban salah yang diisi lebih baik daripada jawaban salah yang kosong, teman-teman. Karena siapa tahu kalian beruntung dan memilih pilihan yang benar kayak gitu kan, kita nggak tahu. Terus gunakan eliminasi dulu. Tentunya kita eliminasi dulu kayak tadi. Sekiranya pilihan yang sudah pasti salah kita coret dan kita sisakan yang pilihan-pilihan paling mungkin. Selanjutnya, kalau masih blank, pilih jawaban paling wajar. Nah, ini salah satu trik ya teman-teman. Biasanya kalau kita soal-soal pilihan ganda itu antara B atau C jawabannya. Nah, ini bukan fix ya, maksudnya cuman salah satu trik aja. Biasanya memang kalau kita mengerjakan soal-soal pilihan ganda, itu yang buat soal seringkali naruh jawabannya di antara B dan C kayak gitu. Oke. Then number 8. Oke, udah terakhir ya teman-teman. So, atur waktu dengan cerdas. Nah, ini sangat-sangat penting teman-teman. Jadi ketika kita mengerjakan tosa-tosa itu, kita tentunya diberikan waktu yang terbatas. Nah, di sini teman-teman harus memanfaatkan waktunya dengan sangat baik. Jadi jangan terlalu lama di satu soal. Jadi kalau ada satu soal yang memang membutuhkan waktu yang lama, itu sebisa mungkin jangan terlalu berlarut-larut di situ. Jangan terlalu lama stuck di situ. Karena nanti soal selanjutnya akan kita kehabisan waktu. Lebih dari 30 detik bingung, tebak dan lanjut. Nah, mungkin kalau teman-teman udah baca satu soal selama 30 detik sampai 1 menit dan belum paham atau belum ketemu jawabannya, it's okay. Langsung ditebak aja, tebak dengan rumus-rumus kita tadi. Nah, kita pakai sistem eliminasi dan sebagainya. Jadi, kita jangan sampai terlalu lama stuck di satu soal gitu. Oke, and then finally, lebih baik semua soal terjawab daripada ada yang kosong. Oke, jadi meskipun nggak tahu jawabannya, tapi sebisa mungkin jangan sampai mengosongkan jawaban. Oke, pastikan semua soal terjawab, karena mana tahu kita nanti memilih pilihan yang benar, kayak gitu teman-teman. Oke, finally, kita sampai di akhir presentasi ya teman-teman. Ada sedikit kesimpulan dan motivasi nih buat teman-teman. Jadi, TOSA dan TOSE adalah syarat wajib kelulusan. Jadi memang wajib di UIN ini adalah salah satu tes wajib ya. Jadi semua mahasiswa bakal mengerjakan. Tes ini memang lebih sederhana daripada TOEFL atau IELTS atau mungkin TOEIC juga. Kalau saya sendiri udah pernah mengerjakan TOSA, TOEFL dan TOEIC, dan memang TOSA itu levelnya tidak sesulit TOEFL atau TOEIC kayak gitu. Tapi bukan berarti untuk disepelekannya, tapi tetap menguji dasar grammar, vocabulary, dan reading comprehension yang sering menjebak. Nah, meskipun sederhana, tentunya tetap tidak bisa diremehkan karena dari soalnya terkadang memang tricky atau mengecoh teman-teman. So, jangan takut jika tidak mengerti semua kata, it's okay. Karena kuncinya ada di pola grammar dan kata kunci. Jadi meskipun nggak tahu secara keseluruhan dari maksud dari soalnya itu apa, tapi kalau kita udah tahu triknya, kita udah paham kunci grammarnya, insya Allah bisa teman-teman. Dan gunakan strategi eliminasi, pilih jawaban sederhana, dan jangan biarkan soal kosong kayak tadi. Oke, jadi tes ini bukanlah sebuah penghalang teman-teman, tapi tes ini menjadi semacam batu loncatan. Buat apa? Buat kalau nanti kita pergi ke dunia kerja, kita sudah mempunyai bekal di bidang bahasa teman-teman. Kita udah punya fondasi kuat untuk menghadapi dunia kerja dan tentunya tes internasional. Maksudnya apa? Karena kalau di zaman sekarang itu kita sangat membutuhkan ya, mungkin sudah menjadi kebutuhan yang penting juga dari bahasa Inggris atau mungkin bahasa Arab juga di beberapa bidang. Tapi untuk di masa sekarang memang bahasa Inggris itu sangat dibutuhkan karena memang sudah zamannya kita dunia internasional itu sangat reachable, sangat mudah kita akses, dan ketika kita bisa mengakses itu dan kita bisa ada di situ dengan kapasitas kita yang cukup bagus, nah insya Allah akan ada banyak sekali peluang-peluang buat teman-teman yang bisa diambil. Nah, dengan Dengan memiliki bekal bahasa Inggris tadi, kayak gitu. Oke, and then sedikit kata penutup dari saya ya. So, be reckless the right way. Artinya apa? Jadi, it's okay kalau mau ngasal nggak apa-apa, but the right way. Jadi, it's okay kalau ngasal, tetapi kita harus ngasal dengan benar atau ngasal dengan trik. Maksudnya kayak kita itu udah meskipun ngasal, kita tetap ada trik-triknya, kita tetap ada proses untuk
menebak itu. Jadi nggak cuma asal nebak, tapi kita ada triknya kayak gitu. Oke, so be reckless the right way. Oke, mungkin karena kita sudah sampai di akhir presentasi, mungkin sebelumnya kita cukupkan untuk pembahasan bedah soal terus di sini, teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah hadir dan sudah join. Semoga bisa membantu dari teman-teman untuk apa ya, sedikit bekal buat teman-teman mengerjakan soal terus besok. Nah, mungkin kita di sini nggak bakal apa ya, yang ikut join bedah soal ini belum tentu semuanya bakal lulus, teman-teman. It's okay. Semuanya belum tentu bakal lulus. Tetapi Kita ambil lagi, Mas. itu yang on mic. Ambil. Pilih satu bebas, Mas. Lesan nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi teman-teman yang join di Meet ini, di Zoom ini belum tentu semuanya bakal lulus. It's okay, teman-teman. Gak apa-apa, belum tentu semuanya bakal lulus. Karena memang mungkin teman-teman berasal dari background yang beda-beda ya, nggak semuanya sudah memiliki bekal bahasa Inggris. It's okay, karena nanti bakal ada remedial, teman-teman. Bakal ada pengulangan bagi yang belum lulus di percobaan besok. It's okay. Tetapi kalau misalkan kita mempersiapkannya dengan baik, insya Allah kita bisa dimampukan oleh Allah untuk mengerjakan dengan baik dan bisa diluluskan. Jadi intinya kita amin, oke. Kita mempersiapkan semuanya dengan baik. Apapun hasilnya nanti, itu semuanya udah qadarullah, sudah takdir Allah. Jikalau memang kita diluluskan di tes besok, alhamdulillah. Tapi jika memang belum, it's okay. Itu menjadi kesempatan kita untuk mempersiapkannya dengan lebih baik untuk menghadapi tes di tahun selanjutnya, kayak gitu, teman-teman. Iya, Oke, mungkin itu cukup dari saya ya. It's okay. So be reckless the right way. Oke, mungkin kurang dan lebihnya mohon maaf, teman-teman. Semoga diberikan yang terbaik ya. Be reckless the right way. Oke, sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak mau minta PPT-nya boleh nggak? Mau minta PPT-nya, Kak. Terima kasih. Oke, kita kembalikan ke MC ya. Minta PPT. Oke, terima kasih pada Mas Gifari, jazakumullah khairan kasiran atas ilmunya yang sudah diberikan untuk kita semua. Teman-teman, alhamdulillah kita tadi sudah membahas soal yang insya Allah berkaitan dengan seputaran dengan tose yang akan diujikan kepada teman-teman semua, dan alhamdulillah tadi juga sudah dikasih terkait dengan tip dan triksnya untuk menghadapi ujian tose. Dan mungkin acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Barangkali dari teman-teman ada yang mau menanyakan terkait pematerian yang masih bingung tadi. Mungkin kita buka dua penanya, baik yang Iwan maupun Ahwat. Silakan untuk bisa memberikan. Tetapi kita kasih istirahat dulu untuk pemateri mungkin 5 menit. Oke, langsung dari teman-teman kalau ada yang bertanya, kita buka dua penanya, baik yang putra maupun yang putri. Dua tercepat. Monggo. 1, 2, Saya Kak. 3. Boleh angkat tangan? Saya Kak. Boleh perkenalkan apa pertanyaannya? Monggo. Perkenalkan, nama saya Hasan Nuri Jalma Kerja dengan NIK 5111021. Ini bertanya. Oke, gimana Mas Hasan? Silakan bertanya. Gimana ya Mas? Ini yang nomor 15 sampai 17 itu bisa diulangi lagi Mas, soalnya ada yang belum paham.
Oke, mungkin Mas Hasan terima kasih pertanyaannya ya. Tapi nanti kalau untuk pembahasan lebih lanjut, mungkin nanti bisa, kan tadi materinya udah dikirim nih Mas Hasan. Nanti bisa dibuka lagi. Ya. Dan mungkin kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan langsung aja ya. Bisa WhatsApp atau DM Instagram. It's okay. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah Oh mungkin ya, terima kasih. pertanyaan buat teman-teman yang spesifik ya. Misalkan, oh Mas mau nanya nih, tadi yang kayak gini itu artinya apa? Nah kayak gitu aja teman-teman. Oke, makasih Mas Hasan. Oke, mungkin Ya. yang lain kita kasih kesempatan buat 2 penanya teman-teman. Bisa silakan angkat tangan dulu baru on mic. Bisa angkat tangan dulu ya. Oke, ada Mbak Ana satu lagi teman-teman. Kita ada Mbak Ana, terus satu lagi yang mau bertanya bisa angkat tangan secepatnya teman-teman. Oke, mungkin kita hitung ya. Let's say 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mungkin kita jawab untuk Mbak Ana dulu. Oke, Mbak Ana silakan on mic, bisa disampaikan pertanyaannya apa. Let's go. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Mohon izin bertanya. Salah satu kesulitan saya pada mengerjakan bahasa ini yaitu pada soal cerita dan juga soal listening. Apakah ada tips dan trik untuk mengerjakan soal cerita dan soal listening, Kak? Terima kasih. Oke, untuk tips dari soal cerita dan listening. Oke, good question ya. Pertanyaan bagus Mbak Ana. Jadi kalau untuk soal cerita dan listening itu tentunya membutuhkan waktu yang lebih lama ya teman-teman. Karena kita di situ harus menyimak dan harus memahami konteks dari cerita dan juga listening. Nah, kalau untuk soal cerita, jadi seperti yang sudah disampaikan, untuk soal cerita itu kita harus paham dari kata kuncinya. Jadi kalau kita membaca soal cerita, di kalimat-kalimat paragraf awal itu biasanya disampaikan dari topik utama dan gagasan pokok dari passage itu. Nah, jadi teman-teman bisa diperhatikan di awal-awal. Kalau di soal cerita itu pasti di awal-awal itu disampaikan kayak, oh ini membahas apa sih? Oh ini tentang apa sih? Nanti ada siapa aja, tentang apa? Nah di situ. Nah mungkin selain itu teman-teman bisa menambah banyak-banyakin kosakata atau vocabulary. Jadi tadi mungkin bisa banyak-banyak baca kamus, banyak-banyak nontonin podcast bahasa Inggris atau nonton video-video konten bahasa Inggris yang tentunya bisa menunjang pemahaman teman-teman dari kosakata bahasa Inggris. Jadi meskipun nggak semuanya paham nih, tetapi kalau kita udah familiar dengan kosakatanya, kita udah familiar dengan kata-katanya, misalkan oh kata som atau oh kata they, kata apa. Nah, kita udah paham, kita udah sering mendengar, kita udah sering melihat dari kata-kata itu. Nah, insya Allah nanti teman-teman bisa bisa menebak, tapi penebakannya itu juga ada prosesnya, ada triknya. Jadi bisa analisisnya itu bisa lebih baik daripada yang mungkin belum banyak mempersiapkan dari grammar kayak gitu. Jadi mungkin itu ya. Kalau untuk soal listening, nah listening ini agak tricky ya teman-teman. Jadi biasanya kalau soal TOEFL, TOEIC, TOSE dan sebagainya nanti kita akan disediakan speaker. Jadi akan ada speaker kayak sound kayak gitu ya teman-teman. Nanti akan diputarkan audio dari bahasa Inggrisnya itu. Nah teman-teman harus pintar-pintar mendengarkan di sini. Teman-teman harus bisa dalam waktu singkat itu mendengarkan dan men-take notes, meskipun sebenarnya nggak boleh nulis ya nanti. Jadi tapi teman-teman harus membuat mental note. Mental note itu jadi teman-teman mengingat-ingat dan menulis dalam pikiran teman-teman. Jadi kayak oh tadi speakernya bilang ini, atau mungkin judulnya ini. Nah biasanya kayaknya nggak diulang 2 kali ya. Biasanya cuman diputarkan 1 kali. Nah jadi harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dari waktu yang diberikan itu. Nah karena nggak ada pengulangan nih, misalnya nggak ada pengulangan, jadi harus dari sekali mendengarkan itu harus bisa mengingat semua informasinya di situ. Jadi itu tadi banyak-banyakin dengerin podcast bahasa Inggris, banyak-banyakin dengerin orang bahasa Inggris, orang ngomong bahasa Inggris kayak gitu. Jadi kalau kita sudah familiar, kita sudah terbiasa, nanti kita akan mendapatkan informasi itu lebih mudah teman-teman kayak gitu. Oke, mungkin itu ya Mbak Ana. Mungkin bisa dibuka-buka lagi dari tips dan triknya tadi. Mungkin kalau untuk cerita dan listening itu dulu. Oke, good question. Semoga sukses. Oke, selanjutnya mungkin ada yang lain nih yang mau bertanya, yang masih mau bertanya bisa angkat tangan. Oke,
Mungkin kita hitung aja teman-teman. Akan saya hitung sampai 5. Kalau misalkan memang gak ada yang bertanya, bisa kita cukupkan untuk sesi tanya jawabnya. Oke, kita hitung 1, 2, 3, 4, and 5. Oke, karena memang tidak ada yang bertanya lagi, it's okay. Kita akan cukupkan untuk sesi tanya jawab di bedah soal kali ini. Oke, terima kasih semuanya. Kita kembalikan ke MC. Jazakumullah khairan katsiran. Oke, syukron Mas Gifari yang sudah menjawab beberapa soal tadi dari teman-teman peserta yang begitu antusias banget pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini dalam acara TOSE. Mungkin beri emot dulu buat apresiasi dan rasa terima kasih kepada Mas Gifari teman-teman dari peserta. Terima kasih Mas Gifari. Mungkin selanjutnya ada sesi break, tetapi kami dari izin mengingatkan, kami dari panitia berhubung kemarin ada teman-teman yang merasa tadi malam ikut TOSE yang belum kesampaian join Zoom karena keterbatasan kapasitas Zoom. Untuk itu kami dari panitia hari ini bersedia untuk mengganti di hari ini, dan mungkin nanti setelah ini kita break dulu 10 menit teman-teman, dan nanti kita akan dibersamai dengan pemateri tadi malam Kak Nabila Dwi. Mungkin kita break dari sekarang, untuk break dimulai dari sekarang 10 menit gitu teman-teman.